Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anakku kelas 12 MIPA untuk semester genap tahun pelajaran 2020-2021 akan kita pelajari untuk KD yang 3T6 adalah menganalisis fenomena radiasi elektromagnetik termasuk cahaya, pemanfaatannya dalam teknologi dan dampaknya pada kehidupan. Nah, pada pertemuan di sini adalah kita nanti akan bicara masalah gelombang elektromagnetik. Nih, kita bicara gelombang elektromagnetik. Secara animasi, gambaran gelombang elektromagnetik adalah seperti ini. Jadi, gelombang elektromagnetik punya getaran arah vertikal yang warna merah dan arah horizontal yang warna biru. Nah, getarannya ini sebenarnya terdiri atas dari yang vertikal adalah getaran perubahan medan listrik dan horizontal perubahan medan magnet. Gitu. Jadi gambarnya seperti ini. Silakan difahami. Nah, kita pada bagian berikutnya tentang hipotesa Maxwell. Bahwa Maxwell berdasarkan tentang teori-teori yang kaitan dengan magnet, baik medan magnet maupun induksi elektromagnetik, maka dia punya hipotesa begini. Yang pertama, bahwa perubahan medan listrik menimbulkan perubahan medan magnet. Ini dugaan awal dari Maxwell. Bahwa kalau ada perubahan medan listrik akan menimbulkan perubahan medan magnet. Kemudian hipotesa yang kedua, perubahan medan ini merawat ke lingkungan dengan kecepatan V, di mana V-nya besarnya adalah dengan seper akar mu kali epsilon. Dan menurut perhitungan Maxwell, kalau di ruang hampa, nilai mu atau itu sama dengan mu0, yaitu permeabilitas ruang hampa, besarnya 4V 10⁻⁷ Weber per ampere meter. Dan untuk permitivitas di ruang hampa atau epsilon 0 nilainya 8,85 kali 10⁻12 kolom kuadrat per Newton meter kuadrat. Sehingga dari perhitungan Maxwell kalau di ruang hampa ini kita masukkan nilainya, nilai mu0, nilai epsilon 0, akhirnya dibeli nilai V-nya adalah 3,8 meter per sekon. Ya ini simbolnya sama dengan C, cepat rambat gelombang elektromagnetik. Atau sama dengan kecepatan rambat cahaya di ruang hampa atau di udara. Sehingga dalam hal ini, cahaya itu termasuk juga gelombang elektromagnetik. Ini saat di ruang hampa mu0-nya sekian, epsilon 0-nya sekian. Nilainya diboleh nilai V-nya sekian, maka sama dengan C. Nah, peran medan listrik dan medan magnetik merambat dan disebut dengan gelombang elektromagnetik. Ini adalah hipotesa Maxwell. Nah, hipotesa yang ada ini oleh Maxwell kemudian dipublikasikan. Artinya dia memangkas langkah ilmiah dari proses hipotesa sampai dengan teori itu atau sampai dengan publikasi itu perlu langkah yang banyak. Tapi oleh Maxwell dipangkas langsung dari hipotesa dia publikasikan. Nah, kemudian Maxwell juga menyimpulkan bahwa cahaya termasuk gelombang elektromagnetik. Nah, kemudian karena sudah di launching, maka hipotesa Maxwell ini dibuktikan benar atau tidak oleh Frank Hertz. Ternyata oleh Frank Hertz ini dapat dibuktikan kebenarannya bahwa Frank Hertz bisa dengan menggunakan dua bola bermuatan yang digetarkan itu dapat membangkitkan dan mendeteksi gelombang elektromagnetik yang muncul. Artinya betapa cerdasnya Maxwell. Dia hanya punya dugaan, langsung di launching, ternyata setelah diuji itu benar. Nah, kira-kira dari kalian ada tidak yang punya keberanian semacam ini? Punya hipotesa, langsung publikasi. Tapi langkah yang umum di langkah ilmiah adalah hipotesa, kemudian dilakukan dasar teori, kemudian dilakukan suatu percobaan, kemudian diuji kebenaran, ditulis data, diuji kebenarannya, kemudian baru dipublikasikan, kemudian diuji oleh masyarakat. Kalau benar baru diterima sebagai teori atau hukum. Tapi Maxwell langsung ini ternyata benar. Nah, bentuk gelombang elektromagnetik itu seperti ini. Jadi misalnya ini ada getaran digetarkan seperti ini, maka dia getaran akan vertikal dan horizontal. Ini hanya gambaran saja, tidak kok bentuknya seperti ini, tapi ini hanya gambaran untuk memudahkan pemahaman bahwa yang vertikal adalah getaran kuat medan listrik, yang horizontal kuat medan
magnet. Ada perubahan seperti itu. Nah, gelombang elektromagnetik itu ada urutan spektrumnya. Spektrum elektromagnetik berdasarkan frekuensi dan panjang gelombang. Jadi, kelompok-kelompok gelombang elektromagnetik berdasarkan frekuensi yang sama atau panjang gelombang yang sama itu dikelompokkan menjadi sinar gamma. Frekuensi sekian sampai panjang gelombang sekian. Kemudian ada sinar X. Ini yang paling tinggi frekuensinya sinar gamma, kemudian disusul sinar X. Di bawahnya adalah ultraviolet, kemudian cahaya tampak, inframerah 2, inframerah 1, kemudian ada gelombang mikro dan gelombang radio. Nah, gelombang radio itu dibagi dari ELF sampai EHF, yaitu extreme low frequency, very low frequency, low frequency, medium frequency, high frequency, very high frequency, ultra high frequency, super high frequency, dan extreme high frequency. Ini di gelombang radio. Sehingga kalian bisa melihat kalau televisi UHF dan VHF itu di sini. Ini itu. Kemudian berikutnya, spektrum gelombang elektromagnetik. Tadi sudah sama, ini dengan cara yang berbeda. Jadi yang jelas, kalau ke bawah, itu frekuensinya makin rendah, tapi panjang gelombangnya makin besar. Karena frekuensi tinggi pasti panjang gelombangnya akan rendah. Karena hubungannya C sama dengan F kali lambda. Silakan dipahami, ke bawah dari sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang mikro, gelombang radio itu makin ke bawah, itu frekuensi makin kecil, tapi panjang gelombangnya akan makin besar. Nah, ini. Nah, ini. Ini kalian bisa melihat di sini. Silakan dipahami. Nah, berikutnya. Nah, penerapan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan. Ini misalnya pada radio, ada mikrowave, ada inframerah, ultraviolet, sinar gamma. Ada telepon seluler, ada radar, ada cahaya tampak, ada sinar X. Nah, ini kita bisa melihat frekuensinya. Kita bisa melihat. Di sini ya frekuensinya paling besar. Gamma itu paling besar. Jadi sinar gamma, sinar X, ultraviolet, cahaya tampak, inframerah, gelombang radar atau gelombang mikro di sini, kemudian ada gelombang radio. Ini pembagian seperti itu. Bisa dari yang depan tadi, bisa dari ini, bisa kalian pahami. Nah, ini gelombang radio dari very low frequency sampai extreme high frequency ke sana. Penggunaannya kalian bisa melihat seperti ini. Ini adalah navigasi di laut, ini navigasi dari gelombang radio, ini gelombang televisi, ini komunikasi satelit. Ini untuk astronomi dan sebagainya. Ini adalah penerapannya. Kalian bisa melihat ini dan kalian bisa mencari dari sumber yang lain kira-kira seperti apa penjelasannya untuk lebih jauh lagi. Nah, pada gelombang elektromagnetik. Dengan gelombang elektromagnetik adalah seperti ini. E sama EM sin KX min omega T. B-nya BM sin KX min omega T. Nah, kemudian E itu sama dengan C kali B. Jadi, kuat medan listrik sama dengan kecepatan rampat gelombang elektromagnetik dikalikan dengan kuat medan magnetnya. Nah, intensitas gelombang M sesaat disebut Poynting vector. Poynting vector rumusnya ini, S sama dengan E kali B per mu 0. Tapi karena ada getarannya maksimal dan 0, maka akhirnya dipilih rata-ratanya seperti ini rumusnya. Intensitas rata-rata sama EM. Jadi simpanan maksimum gelombang listrik, simpanan maksimum gelombang magnet dikalikan dibagi 2 kali mu 0. Kalau sesaatnya adalah EB per E kali B per mu 0 kali EM kali BM per 2 mu 0. Karena apa? Dari maksimum ke sampai 0 itu nanti akan dibagi, rata-rata adalah dibagi 2, nilai maksimum bagi 2. Kita ambil soal yang pertama. Ada gelombang elektromagnetik merambat dalam medium yang memiliki permitivitas setengah permitivitas hampa dan permitivitas 18 kali permitivitas hampa. Hitung cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam medium.
Nah, sekarang dari soal tadi diketahui epsilon sama dengan setengah epsilon 0. Permitivitas medium sama dengan setengah permitivitas hampa. Permeabilitas medium 18 kali permeabilitas hampa. Ditanya V-nya berapa? Penyelesaian rumusnya V yang seperakar epsilon kali mu. Di mana epsilonnya adalah setengah epsilon 0. Mu-nya adalah 18 mu 0 sehingga dipilih 1 per ini bukan 1/9 ya, maaf. Ini adalah 9 epsilon 0 kali mu 0. Sehingga kita tahu 1 epsilon 0 mu 0 adalah 3/8 dibagi 1/3 karena 1/9 1/akar 9 adalah 1/3. Ingat, ini bukan 1/9 tapi ini akar 9, bukan ini adalah 9. 9 sehingga 1/3 kali 3 98 sehingga 98 meter per sekon. Maaf ini sekali lagi ini bukan 1/9 tapi 9. Kemudian yang nomor 2, gelombang magnetik memiliki kuat medan listrik 6.000 Newton per kolom. Tentukan besar kuat medan magnetiknya. Diketahui gelombang elektromagnetik E-nya 6.000 Newton per kolom atau 6,3 Newton per kolom. Ditanya B-nya berapa? Nah, penjelasan begini. E sama dengan C kali B. B adalah E per C. Sehingga B-nya adalah E per C, maka B-nya 6,3 per 3,98. Akhirnya diberi 2,5 Tesla. Berikutnya soal ketiga. Gelombang elektromagnetik memiliki kuat medan listrik maksimum 3.600 Newton per kolom. Itu rata-rata gelombang elektromagnetik tersebut. Diketahui gelombang elektromagnetik EM-nya 3.600 Newton per kolom atau 36 kali 10⁻² Newton per kolom. Ditanya S rata-ratanya. Mau kita jawab S rata adalah M kali BM per 2 mu 0. Kita rata-ratanya adalah M kali EM per C. BM adalah EM per C. Ini kita ubah. Jadi BM adalah EM per C per 2 mu 0. Sehingga diberi EM kuadrat per 2 mu 0 kali C. Dimasukkan angkanya 3,2 kuadrat per 2 kali 4 V kali 10⁻⁷ kali 3 kali 10⁻8. Ingat, 4 V itu sama dengan 4 kali 3,14. Artinya seperti 12. Kalau 12 berarti 36 bagi 12 adalah 3. 3 bagi 3, 1. Gitu. Ini 10⁻4. Oh ya, ini 36 kali 36. Berarti 36 bagi 12, 3. 3 bagi 3, 1. 1 bagi 2, setengah. Setengah kali 36. Berarti jawabannya di sini sebenarnya adalah 18. 18 kali 10 pangkat 4 ini min 1. Berarti 10⁻3. Jadi jawabannya yang benar adalah 18 kali 10 pangkat 3 watt per meter persegi. Mohon untuk dikoreksi karena 36 kali 36 ini kuadratnya 4 begitu. Jadi jawabannya sekali lagi 18 kali 10 pangkat 3 watt per meter persegi. Demikian silahkan dipahami. Mohon maaf ada beberapa yang masih perlu dikoreksi. Semoga kalian bisa memahami. Tetap jaga kesehatan, semangat belajarnya. Nah, sebentar lagi kalian akan masuk untuk meraih perguruan tinggi sesuai dengan tujuan yang kalian idam-idamkan. Sekian dari ini. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.